Ya, di sini saya akan mengarsipkan bagaimana pengalaman saya mendaftarkan izin wakil perantara pedagang efek melalui sprintojk.co.id. Sebelumnya, yang harus dipersiapkan pada saat kita melakukan pendaftaran di sprintojk.co.id adalah siapkan terlebih dahulu KTP, pas foto, nomor SK izin lama, kemudian surat permohonan perpanjangan. Kalau ini adalah dokumen yang sudah disediakan di OJK, jadi kita mengikuti format dari sana. Kemudian surat keterangan kerja dari perusahaan apabila kita masih bekerja. Kalau memang tidak bekerja, ini bisa dikosongkan. Kemudian kartu anggota asosiasi, dalam hal ini adalah Propami karena bergerak di pasar modal, WPPE. Kemudian sertifikat pendidikan lanjutan, setelah mengikuti pendidikan pelatihan dari asosiasi, kita akan mendapatkan sertifikat. Nah, nanti kita mintakan sertifikatnya untuk kemudian diupload di Sprint OJK. Kemudian masuk ke Sprint OJK, ikuti petunjuk dan proses registrasi. Setelah selesai, menunggu kurang lebih 1 bulan sejak tanggal pendaftaran. Nah, baik, sebelum kita melakukan ke proses pendaftaran, terlebih dahulu saya akan sampaikan kisi-kisi bagaimana sebaiknya kapan kita mendaftar izin tersebut. Di sini ada contoh, misalkan di surat keputusan OJK yang lama atau yang sudah expire berbunyi seperti ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 28 April 2022. Jadi di 28 April 2022 adalah masa expire-nya, waktu expire, sedangkan SK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 20 Januari. Nah, pertanyaannya, mulai kapan kita harus mengurus atau mendaftarkan pada OJK tersebut? Ketentuannya yaitu 3 bulan sebelum masa expire. Jadi kita harus hitung 3 bulan sebelum masa expire itu kita sudah harus mengurus izin lanjutan. Jadi kalau di sini expire 28 April, maka kita sudah harus mengurus yaitu di tanggal 29 Januari 2019. Nah, untuk memastikan di sini sudah saya sediakan rumus Excel-nya adalah seperti ini. Di sini diisi, di input, di sini tanggal lahirnya kita, kemudian di sini nomor SK-nya ini nggak perlu. Yang perlu adalah di sini penginputan. Tanggal berlaku izin itu kapan? Tanggal berlaku izinnya adalah 25 Januari 2019. Ini simulasi ya, 25 Januari 2019. Nah, di sini sudah otomatis. Di sini kan masih kosong. Di sini sudah otomatis. Apabila ini sudah diisi, yang ini sudah diisi, maka akan muncul 90 hari sebelum jatuh tempo, yaitu masa dimulainya waktu mengurus perpanjangan. Nah, berarti dimulainya itu sebaiknya tanggal 29 Januari 2022. Nah, ini penting sekali agar kita tidak terjebak di keterlambatan ya, atau tidak terjebak pada pengurusan yang belum waktunya. Jadi nanti akan diabaikan kalau memang belum waktunya kita sudah mengurus, akan diabaikan. Jadi seperti itu. Kemudian di sini udah otomatis tanggal perpanjangan terakhir jatuh tempo 28 April. Di sini sudah sesuai dengan SK-nya ya, 28 April. Kemudian masuk ke sini, izin sudah tidak berlaku mulai kapan, yaitu 29 Januari. Dan sayang sekali jika terlambat maka akan mengikuti anggota yang baru, dan itu sangat susah ya, merepotkan sekali. Jadi lebih baik kita memperpanjang dan jangan sampai terlambat. Jadi harus diperhatikan mulai kapan izin tersebut akan expire dan mulai kapan kita harus mengajukan perizinan, seperti ini ya. Ini penting sekali.
Nah, setelah kemudian diketahui kita harus memperpanjang, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, ini adalah tutorial dari OJK dalam bentuk PDF. Saya pakai yang ini saja karena di sini mudah dipahami. Pertama, masuk ke websitenya OJK, sprintojk.co.id. Sprint itu berarti kepengurusan secara elektronik ya, registrasi secara elektronik. Login menggunakan user dan password yang sudah dimiliki. Usernya jangan sampai lupa, dan password. Kemudian setelah masukkan user, password, masukin captcha, kemudian login. Next ke halaman berikutnya. Kemudian di bagian registrasi di sini pilih yang pasar modal karena WPPE ya, pasar modal. Kemudian pilih yang izin perorangan. Nah, setelah pilih izin perorangan, maka wakil perantara pedagang efek. Jadi di sini ya, wakil perantara pedagang efek ini dipilih yang terakhir. Jadi di sini disesuaikan dengan kondisinya ya, apa izinnya. Kemudian klik yang ya pada notifikasi, next selanjutnya. Kemudian masukkan nomor SK yang lama. Di sini dituliskan strip, koma, dan titiknya harus ditulis ya. Jadi di sana nanti di SK nomor, nah di situ sudah menuliskan di sini ada SK titik seperti itu. Kemudian next atau selanjutnya. Nah, di sini klik checkbox setuju. Ini karena kotaknya kecil, jangan lupa dicontreng. Kemudian proses selanjutnya. Kemudian pastikan di sini sudah default, datanya akan muncul sendiri kalau yang lanjutan. Pastikan data yang tersedia di sini sudah benar. Jika sudah benar, maka setuju. Sini datanya sudah ada ya karena lanjutan. Kemudian masukkan captcha di sini, kemudian selanjutnya. Mudah ya. Nah, setelah klik yang selanjutnya, maka di bagian daftar permohonan di sini, di yang paling bawah itu akan muncul status proses ini masih konsep. Kemudian di sininya klik yang drop downnya ini adalah isi form permohonan ya. Ini kalau yang baru maka isi secara lengkap dari mulai awal sampai selesai. Tapi kalau yang lanjutan maka ada beberapa pertanyaan yang sudah terisi dengan sendirinya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang sifatnya pembaharuan, yaitu update, dan itu harus diisi. Nah, setelah klik yang isi form permohonan, maka klik yang proses. Setelah proses klik, maka ke halaman ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, status pekerja ini adalah pertanyaan yang update, jadi harus diisi. Kemudian nama perusahaan di sini dipilih dengan nama perusahaan yang sudah tersedia di sistem OJK. Nah, pengalaman kemarin pada saat saya memilih perusahaan, misalkan katakanlah perusahaan A, biasanya ternyata ada dua list, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Saya pilihnya nomor 2, tapi setelah pilih nomor 2 ternyata NPWP-nya di sini tidak muncul padahal sama. Jadi alangkah lebih baiknya pada saat kita pilih nama perusahaan, di sana ada dua pilihan, maka coba pastikan NPWP-nya di sini keluar nggak gitu ya. Jadi pilih yang perusahaan atau pilih nama perusahaan yang sudah menampilkan NPWP, karena di sini kemarin saya tidak ada NPWP-nya di sini. Jadi dipilih muncul NPWP di sini, perusahaannya sudah muncul NPWP di sini. Kemudian di sini next selanjutnya, di sini ya sudah saya jelaskan tadi. Next selanjutnya. Nah, di sini ada lokasi kantor cabang. Kita bekerja di cabang atau di pusat. Di sini sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Tanggal efektif bekerjanya mulai kapan dan jabatannya sekarang itu apa. Kemudian klik yang selanjutnya. Ini selesai tadi, sudah, ini sudah dibahas. Nah, di sini yang paling penting dan diketahui pada saat dokumen perizinan, di sini ya, klik yang selanjutnya. Di sini masih klik selanjutnya.
Oh, ini selesai. Di sini sebelum sini ya, sebelum selesai. Nah, di sini dokumen perizinan ya. Di sini ada yang belum lengkap karena di sini langsung loncat ke selesai. Padahal di sini ada tahapan yang upload dokumen. Nah, setelah dokumen perizinan diklik, kemudian selanjutnya nanti akan mengupload seperti yang sudah disebutkan di sini, yaitu berkas-berkas yang diperlukan seperti KTP dan lain sebagainya sampai ini ya. Kemudian diupload dan mengikuti dokumen yang di sini. Misalkan di sini ya. Jadi dia akan melewati dari sini. Di sini dulu dokumen perizinan. Kemudian dokumen perizinan setelah diklik selanjutnya, kemudian akan masuk ke halaman sini. Nah, ada beberapa dokumen yang formatnya sudah disediakan oleh OJK, seperti halnya surat permohonan. Ciri-cirinya adalah dokumen tersebut dokumen tersebut itu ada kotak downloadnya. Nah, kalau sudah ada kotak download, kita klik downloadnya, dokumennya kemudian diisi dan kemudian diupload. Jadi jangan di luar dari format yang sudah disediakan ya. Ini juga sudah disediakan formatnya, di download terlebih dahulu kemudian diisi. Kemudian sampai sini selesai upload nih, nggak perlu dokumen baru. Ini upload sifatnya. Ikuti petunjuknya dari mulai nomor 1 sampai selesai ya. Jadi ini dokumen yang harus kita siapkan berupa tadi ya. Kalau WVP yang ini ya. Ini yang ini ya. Ini. Kemudian next selanjutnya yang ini ya. Nah, pendaftaran perizinan ini selesai. Setelah klik dokumen sudah lengkap, ini sudah selesai. Nah, ketika selesai maka statusnya akan menjadi seperti ini. Di tracking ya, di tracking di sini. Nanti di klik halaman tracking. Ya, di sini diklik di halaman tracking, kemudian di email nanti ada konfirmasi di email bahwa perizinan atau registrasi sudah berhasil dan diaktifkan. Nah, nanti kan kita akan mendapatkan nomor registrasi. Nah, cara trackingnya, ini klik yang tracking, kemudian nanti ada pilihan nomor tracking dan masukkan nomor trackingnya. Kemudian nanti akan muncul informasi seperti ini. Ini mulai sudah berwarna hijau dan selesai sudah berwarna. Nah, proses disinilah yang memerlukan verifikasi dan tahap-tahapan yang akan dilakukan oleh OJK setelah berkas-berkas kita sudah masuk. Apabila ada berkas atau dokumen yang kurang lengkap, maka akan muncul informasi di sini, dan jika memang sudah lengkap maka akan hijau-hijau, kemudian akan sampai di sini ya, tahap proses selanjutnya seperti itu. Nah, pengalaman yang kemarin saya dalam waktu registrasi tanggal 3 Februari sampai verifikasi ini akhir ini butuh waktu 1 minggu ya, atau 8 hari lah. Dari sini ke sini itu 8 hari. Nah, setelah dari 8 hari di sinilah ini yang paling lama, yaitu kurang lebih 3 minggu. Di sini statusnya di proses persetujuan masih dalam kotak disetujui tapi warnanya warna kuning atau belum hijau ya. Jadi masih dalam proses persetujuan. Nah, di masa ini saya menunggu 3 minggu, saya kemudian nge-WA ya, karena ada fasilitas yang disediakan oleh OJK yaitu berupa ini ya, berupa WA atau berupa nomor telepon. Nah, pengalaman saya kemarin untuk menanyakan perihal tersebut, tindak lanjut atau sampai di mana statusnya, apakah saya ada dokumen yang lengkap atau dokumen yang kurang lengkap atau tidak, saya memastikan telepon ke OJK di nomor telepon ini 021296 dengan ekstensi 7000 pun beberapa kali saya tidak pernah mendapatkan jawaban. Padahal sudah sering saya lakukan selama 1 minggu tapi tidak pernah satupun mendapatkan jawaban. Nah, ini kenapa bisa seperti itu ya, saya juga nggak tahu. Padahal di sini sudah disediakan alamat bantuannya tapi tidak pernah nyampe. Nah, kemudian saya WA juga melalui sprint OJK WA yang disediakan WhatsApp,
tapi jawabannya normatif ya. Saya disuruh menunggu. Setelah menunggu 1 minggu pun masih disuruh menunggu, 1 minggu masih disuruh menunggu. Akhirnya saya mencoba mengemail, mengutarakan permasalahan dan pertanyaan saya ke sini, helpdesk.ojk.co.id. Nah, setelah 1 hari saya mendapatkan jawaban, kemudian 2 hari kemudian saya mendapatkan SK berupa surat keputusan. Jadi SK tersebut dikirimkan via email, bukan melalui Sprint OJK lagi ya. Padahal saya berharapnya bisa melihat langsung dari Sprint OJK. Di sini nanti di halaman Sprint OJK-nya itu ada SK-nya, ternyata dikirimnya lewat email. Nah, jadi seperti itu pengalamannya. Kemudian yang ini ya tadi sudah selesai. Ini sudah selesai. Nah, ini ya. Tadi kan masih konsep setelah daftar permohonannya sudah masuk ke sini, statusnya berubah menjadi aktif dan ini statusnya proses. Nah, setelah proses selesai maka ketika masuk ke sini ya, ke sini ini statusnya itu proses perizinan. Nah, disinilah pada saat statusnya proses perizinan ini 3 minggu saya belum mendapatkan kabar-kabar. Kemudian setelah di email di yang helpdesk OJK tadi saya mendapatkan jawaban. Dan yang perlu diperhatikan pada saat email tersebut masuk, maka cara menindaklanjutinya atau menjawabnya itu dengan mereply all semua ya. Jangan dibubuhkan, di follow up atau di forward ke alamat tambahan apapun, persis dijawab semua saja biar responnya cepat gitu ya. Kurang lebih seperti itu proses dan tahapannya. Ini sudah selesai.